Ya Kaisang kemarin aku yuk kaget, saya yuk kaget. Ini apa dia secara terbuka kemarin menyampaikan ke saya, ke Bapak, dia ada ketertarikan di politik. Itu. Next generasi nanti 2024 mungkin? Nggak tahu. Ya saya kan baru dengar kemarin. Aku yuk kaget aku tenan pura. Tanggapannya Bapak? Tanggapannya Bapak setelah kaget? Ya Bapak yuk kaget. Mendukung? Mendukung, Mas. Yuk kaget sih. Bung Bobi, terkait ini kan Kaisang katanya mau masuk dunia politik dari Bung Bobi, ada komentar nggak? Komentarnya pasti lebih banyak yang memberikan masukan, memberikan wejangan tentang di politik. Nasihat dari saya pastinya banyak-banyak belajar saja. Mendukung ya Kaisang masuk ke politik? Pastilah, semakin banyak yang jiwa muda, pemikiran muda yang masuk ke politik tentunya makin baik di dunia politik, makin baik akan membangun bangsa dan negara. Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Katakanlah Mas Kaisang gitu, di Depok kemudian masyarakat Depok nggak mau, kan nggak akan bisa juga. Artinya yang dilakukan PSI saat ini hanya memfasilitasi agar Mas Kaisang bisa menjadi salah satu calon wali kota Depok di Pilkada 2024. Jadi kriteria yang pertama yang saya tawarkan, jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Yang mau ke Depok ini jangan modal nekat karena populer. Jangan modal nekat ya karena ada kekuatan-kekuatan lain, tetapi nanti akhirnya tidak mampu untuk memimpin Depok. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Untuk memajukan kotanya makin menjadi nyata. Dengan pernyataan Mas Kaisang ini membuktikan Mas Kaisang sosok yang tepat untuk memimpin kota Depok. Mas Kaisang masih punya peluang untuk berkontestasi di dunia politik, di gelanggang politik. Walaupun memang bahwa persepsi publik hari ini bahwa Pak Jokowi dan keluarganya dalam hal ini Mas Kaisang ini masih diasosiasikan sebagai bagian keluarga besar PDI Perjuangan. Ya? Semakin Anda mengatakan tidak gampang menata Depok, semakin kita bertanya, sang pisang bisakah? Gitu. Iya. Jadi ini kalimat beliau ini punya dua sisi. PKS dengan tokoh yang sudah berpengalaman di situ begitu lama, itu punya kegagalan-kegagalan ya atau kekurangan. Kenapa dia bisa ya? Kenapa sang pisang bisa? Nah dulu Mas Kaisang kenapa tidak mau maju dunia politik? Kenapa sekarang ingin masuk dunia politik? Apa yang salah? Sesuatu yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, 3 hal ini sudah mantap. Harapannya adalah rakyat itu memilih berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan. Berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan dan partai apa yang mengusung. Buat gerah wali kota dan PKS Depok, Bobi Nasution bongkar rahasia menangkan Depok. Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, tiba-tiba memberi kejutan politik ke publik. Bukan hanya satu, tetapi sekaligus 2. Kejutan pertama, dia berkeinginan untuk terjun ke dunia politik praktis. Keinginan itu berlanjut dengan kejutan kedua menjadi Depok 1. Kedua kejutan tersebut sontak menimbulkan pro kontra di banyak kalangan. Partai Solidaritas Indonesia segera bergegas menyatakan dukungan dengan memasang baliho besar di Jalan Margonda, jalan protokol utama kota Depok. Partai Demokrasi Perjuangan atau PDIP dan Partai Gerakan Indonesia Raya juga tidak mau kalah beraksi. Kedua partai utama koalisi pendukung Presiden Jokowi itu menawarkan Kaisang untuk menggunakan partai mereka sebagai kendaraan politik. Selain pendukung, yang mengkritik rencana tersebut juga tak kurang banyak. Kaisang dianggap hendak menampilkan wajah politik dinasti, pengalamannya terbatas, kapasitas yang rendah untuk memimpin daerah, dan seterusnya. Wali Kota Depok Muhammad Idris sampai memberi peringatan untuk jangan coba-coba menjadi wali kota Depok jika tidak memahami karakter masyarakatnya. Menurutnya, warga Depok cerdas dan kritis untuk memilih pemimpin. Mendadak semuanya menjadi serius, seakan-akan Kaisang sudah menetapkan hatinya untuk maju dalam Pilkada Depok 2024. Kaisang adalah figur anak muda kekinian yang terbiasa belak-belakan dalam menyatakan keinginannya.
Ekspresi-ekspresi dirinya yang bisa dilihat dari akun media sosialnya kerap memunculkan kekonyolan receh, tapi dinikmati oleh banyak orang. Tak ada yang serius dari tampilan-tampilannya di media, hingga sah untuk meragukan keinginannya terjun ke politik dan menjadi Depok 1. Wali Kota Medan Bobi Nasution mendukung adik iparnya Kaisang Pangarep untuk maju di pemilihan Wali Kota Depok. Bobi pun berpesan agar Kaisang tak maju di Medan. Secara pribadi, soal Kaisang maju Pilwalkot Depok, asal jangan di Medan lah, kata Bobi kepada wartawan di Makassar Kamis 13 Juli. Bobi pun meminta putra Presiden Joko Widodo itu untuk mempersiapkan dirinya, salah satunya dengan mempersiapkan baliho untuk memperkenalkan dirinya dahulu. Menurut pribadi saya, perbanyak baliho dulu lah, ujar Bobi. Meski demikian, Bobi mengaku belum secara langsung berbicara dengan Kaisang terkait rencananya maju di Pilwalkot Depok. Ya, secara ngobrol berdua, belum, tutur Bobi. Bobi pun meminta untuk menanyakan langsung kepada Kaisang tentang rencananya maju di Pilwalkot Medan. Setelah ada keputusan dari Kaisang, barulah dirinya dapat memberikan masukan kepada adik iparnya itu. Wali Kota Medan itu juga menyarankan agar Kaisang untuk memperbanyak menyebar baliho jika ingin maju di Pilkada Depok. Perbanyak baliho aja, ujarnya saat ditemui wartawan di Cafe Ikonik Citraland, Makassar, Rabu 12 Juli. Tentu saat ini Kaisang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Kota Depok. Kota Depok tidak sama dengan Kampung Depok di Kelurahan Manahan yang dikenal sebagai pasar burung di Kota Solo. Kota Depok sudah hampir 2 dekade berada dalam kekuasaan Partai Keadilan Sejahtera. Rentang waktu kekuasaan yang panjang membuat kota ini diidentikan sebagai kota basis utamanya PKS. Sejak pemilihan wali kota langsung di Depok, PKS menghadapinya dengan percaya diri yang tinggi. Pilkada 2005 di Depok, PKS telah memiliki 12 kursi di parlemen dan dapat mencalonkan pasangan kandidat kepala daerahnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Saat itu yang terpilih adalah Nur Mahmudi Ismail yang sudah dikenal sebagai tokoh nasional. Dia pernah menjadi presiden PKS, jabatan eksekutif tertinggi di partai itu, dan mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Banyak pihak yang terkejut, seorang mantan ketua partai dan menteri mau mencalonkan diri sebagai wali kota. Keterkejutan itu barangkali memiliki derajat yang hampir sama dengan pernyataan Kaisang yang berkeinginan untuk menjadi Depok 1. Meski dengan latar belakang yang berbeda dan sulit untuk dibandingkan, realitasnya mereka berdua adalah tokoh nasional yang populer. Dalam konteks Pilkada Depok, popularitas menjadi ukuran kelayakan berkontestasi untuk menang. Tentu, pilkada di tempat lainnya juga mengisyaratkan hal serupa. Namun khusus Depok, popularitas menjadi variabel yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pada saat Pilkada 2005, PKS harus menerjunkan langsung mantan ketua umumnya sebagai calon yang berhadapan dengan petahana dari partai yang berbeda. PKS melihat arti pentingnya memenangkan pilkada di kota yang berjarak selemparan batu dengan ibu kota negara, hingga mengharuskan tokoh politik nasional turun ke politik lokal. Pola tersebut diulang kembali oleh PKS saat Pilkada 2020. Muhammad Idris yang merupakan wali kota petahana awalnya tidak terpilih dalam mekanisme internal PKS sebagai kandidat bakal calon wali kota. Namun keputusan akhirnya tetap mencalonkan Idris sebagai calon wali kota. Keputusan tersebut bertentangan dengan aturan main yang selama ini dijalan dengan disiplin oleh partai ideologis itu. Untuk menentukan kandidat calon kepala daerah yang berasal dari partainya, partai ini menerapkan model demokrasi deliberatif dari tingkat akar rumput. Prosesnya dibuat terbuka di struktur internal PKS dengan berbagai kriteria yang telah ditetapkan.